ya. Nggak ganggu ay. Lain yang ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ketemu lagi bersama kami dari tim Raden Arya Burang-Rang Channel. Sekarang kami berada di lokasi yang berada di Kampung Carungangkang, Desa Cikaris, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Di sini kami mau menggali lagi informasi lebih dalam mengenai sering kejadian adanya keganjalan atau kejadian-kejadian yang aneh, bahkan sering terjadi hal-hal yang tidak lazim ya di kampung ini. Sekarang kita mau mengulas dulu sebelum kita melakukan lebih lanjut lagi mengenai tentang asal usulnya kampung yang ada di daerah Balai Desa Pasangrahan. Itu tadinya ada pemiliknya, yaitu yang bernama Yud Usni. Itu beliau tidak mempunyai anak, tapi beliau dulunya berada di Kampung Carungangkang. Jadi semua harta bendanya itu beliau limpahkan kepada masyarakat supaya mau untuk beragama Islam. Dan setelah mereka mau menjadi agama Islam, beliau membangun sebuah masjid, membantu masyarakat untuk melakukan adat istiadat Islam seperti diadakan Maulid Nabi, Isra Miraj, bahkan melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan seperti zakat, sedekah, bahkan segala pun yang bernuansa Islam beliau selalu lakukan, sehingga semua harta yang segini luasnya beliau limpahkan untuk mengislamkan warga di sini. Dan sekarang kita sudah berada di lokasi yang berdekatan dengan makam beliau, yaitu yang letaknya di sebelah jalan ya, yang konon katanya dulu ini sempat mau hampir habis oleh jalan, namun warga di sini berdemo tidak terkena oleh jalan, sehingga batasnya pun cuma setengah meter ya. Ini adalah makam Yud Usni yang mempunyai lahan segitu luasnya. Jadi di sini sering terjadi hal-hal yang tidak lazim. Tidak suka dengan suara berisik kendaraan yang terlalu keras, terus ramai keramaian. Jadi di sini jarang ada hiburan. Karena kalau ada hiburan sini, beliau suka marah. Korinnya itu marah. Dan sering di sini ada yang penampakan seperti harimau ya, berwarna hitam. Tidak bisa dilihat oleh mata batin lahiriah, tapi bisa dilihat oleh batinnya. Jadi kita sekarang sudah berada di lokasi ini, mau langsung mediumisasi atau mencari informasi lagi lebih lanjut ke sana. Sekarang kita mau langsung ke tempat yang sering terjadinya kecelakaan atau penampakan yang tidak lazim ya. Dan menurut pengakuan warga atau pengakuan masyarakat yang sering melewat ke sini, lewat dari pukul 10 malam atau hampir pagi, itu sering terjadi hal-hal yang mungkin penampakan atau kejadian-kejadian seperti suara atau adanya seekor anjing atau adanya asap sering terjadi. Karena di sini ada dua tempat yang memang disebut angker. Pertama ini adalah tikungan yang tadi sering terjadi kecelakaan, dan di sana paling ujung. Di sana dulu menurut pengakuan warga dan punten di sini bahwa dulu itu di situ pernah ada yang namanya pila, tapi pila itu sudah rubuh sekarang, dan bahkan sekarang sudah dibangun kembali. Sebelum pila itu rubuh, sering ada keanehan-keanehan, seperti contoh adanya seorang pedagang putu ya, berjualan sekitar pukul 8 malam itu lewat ke arah sini dan melihat di sana ada acara, seperti ada acara hiburan ya, dan mungkin pila itu terlihat sangat bagus. Namun setelah acara selesai dan tukang putu pun pulang, ketika pulang berarah ke jalan melihat ke sebuah pila tersebut, itu tidak ada pila. Yang
dilihat cuman ada bangunan yang kumuh yang udah rusak. Jadi betapa sering kejadiannya, bahkan sering di sini ada yang menampakkan seperti wanita, terus apa namanya, seekor anjing yang berjalan, tapi ketika melihat oleh sorotan lampu sepeda motor atau sepeda mobil itu langsung hilang ya, langsung hilang. Jadi kita akan menelusuri lebih lanjut lagi, itu terus ikuti kami di jejak Raden Arya Burangrang Channel. Ya, sekarang kita sudah berada di tikungan Carongangkang ya, yang dimana konon katanya sering apa namanya, geram ya, atau sering terjadinya kecelakaan tunggal, bahkan kecelakaan tabrakan. Inilah tempatnya. Walaupun ini tidak terlalu tajam ya, seperti yang kita lihat dari sana. Di sini ya, tidak terlalu tajam, namun sering terjadi kecelakaan. Kita akan mengulas dan kita akan mencari informasi lebih lanjut lagi kenapa hal ini sering terjadi. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti sekarang kita akan langsung menggali informasi ini melalui gaib, dan kita akan mencari lebih lanjut lagi kenapa hal ini bisa terjadi, dan bahkan ada motif apa yang sebenarnya selain dari itu. Jadi kita akan langsung mediumisasi dengan teman kita ya, nanti hal ini kenapa sering terjadi di sini. Jadi kita akan lakukan mediumisasi di sana ya, dibantu dengan tim kru. Jadi ayo terus ikuti kami untuk jejak petualangan malam ini. Sekarang kita akan langsung saja ya, karena mungkin kita tempatnya itu tidak di sini saja, dan nanti juga kita akan langsung ke sana. Jadi kita ingin menggali informasi yang pertama dulu ya, kenapa di sini sering terjadinya kecelakaan atau keanehan-keanehan, atau sering adanya penampakan. Apa motif dan apa maunya, atau memang kenapa faktor ini terjadi. Jadi kita dibantu oleh tim kru kami dengan Kang Uming seperti biasa ya. Kita akan langsung melakukan mediasi atau melakukan penelusuran lebih dalam lagi, mencari informasi dari gaib yang ada di sini. Gimana Uming, sudah siap? Siap. Assalamualaikum. 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 Salam. Sarang saya. Saha jenengan anak? Jadi ini sosok yang bisa dibilang tadi ya karuhun di sini, tapi dia belum mengasih tahu, bahkan ditanya pun belum menjawab. Salam saja, salam saha. Salam saha bisa berbicara secara baik-baik atau gitu. Salam saya. Sarang saya. Jenengan anak? Apakah sahan wagahan namin na saha? Saha? Semeneroyatan keneh jeung maneh. Semeneroyatan keneh jeung maneh. Mungkin dia menyebutkan ini adalah masih satu turunan dengan kami ya.
karena mungkin ini adalah keturunan-keturunan yang masih berada di daerah sana yang ada di Kampung Tajur. Apakah ini dengan Uyut Usni? Oh, Uyut Usni. Kunaon di dia Uyut Usni sok aya we kejadian anu henteu lajim, kecelakaan, bahkan sok aya wae anu penampakan. Tapi dah naon? Jalmana. Emang kumaha jelema eta? Jadi memang ini Balalengong. sering terjadi kecelakaan ini karena akibat ulah manusianya. Apabila manusianya tidak bisa menghargai tempat atau tidak bisa beretika baik di sini, mungkin sering terjadi. Terus itu digangguan seperti kumahan dilakukan ku Uyut Usni. Cuma teguran. Oh, cuman teguran hungkul. Jadi lamun bager mah moal. Terus manehna dimasa jago. Tekan ka manehna. Culangung. Sarua bangsa urang oge. bisa lebih culangung gitu. Jadi apabila orang itu memang merasa dirinya sombong atau sok jagoan, membawakan sebuah kendaraannya itu dengan banyak gaya, bahkan sering dibawakan sepeda motor itu dengan gaya-gaya yang tidak lazim lah. Jadi ada teguran dari Uyut Usni ini. Jadi apabila misalkan kesini itu jangan sok membawa sebuah kendaraan itu, jangan asal-asalan ya. Terus Uyut Usni ini merasa terganggu atau henteu? Aya anak tim kami kade terganggu. Jadi dia tidak merasa terganggu oleh adanya tim kita. Terus Uyut Usni sekarang Justru halus. Marane tadi. sering Uyut Nyata mana silaturahmi ke dia. Jadi dia merasa bagus ya katanya, kami atau kita datang ke sini untuk bersilaturahmi kepadanya, karena beliau pun merasa senang oleh kedatangan kami dengan secara baik-baik. Terus Uyut Usni sekarang sering terjadinya penampakan seperti makhluk halus, adanya kuntilanak, penampakan lain itu. Oh, jadi bukan sanes Uyut Usni. Jadi bukan Uyut Usni yang sering terjadi di sini. Ada lagi yang lain. Itu sejenis apa namanya? Kamu nah yang apal dan mengatakan bangsa manusia, ganggu bangsa manusia, musianan bangsa manusia. Seueur di dieu. Araya na duji. Eta sok ngajediskeun bangsa naon? Ya rupa-rupa kumaha manusia sieuna kunaon. Jadi di sini itu banyak ya, ada sekitar lebih dari 4 atau 5-nya. Itu sering menampakkan itu gimana kita yang kita takut. Jadi kita kalau apa kita membayangkan dalam hati kita itu bentuk misalkan kuntilanak, dia akan muncul berdasar seperti kuntilanak. Kalau kita takut dengan seperti misalkan pocong, dia akan menampakkan diri seperti pocong. Jadi memang di sini sering menjadikan penampakan. Aya nu bisa ningali kan makhluk gaib tingali jadi Bisa dilihat di obah balik ya. Itu sih bangsa naon. itu bangsa naon ki dia manehna bisa melipat naon wae dina tangkalan ki dina naon apa kumaha di luhur apa di handap eta cicing di dia tenang. Oh, di dia emang terayap bisa. Jadi Uyut Usni bisa melihat di sini ada makhluk lain, dan mungkin Uyut Usni masih aya nu bade dicarioskeun atau henteu pesan-pesan atau kumaha. Pesan-pesan mah sing kade sing lobakeun mikir ke Gusti, pantengkeun hate ka Gusti. Dina nalika urang keur berkendara
kudukan lobakan eling ka Gusti da jin moal anu bisa musik kepada manusia lamun manehna eling ka Gusti. Jadi pepatah dari Rusli ini, apabila kita itu jangan melupakan yang bernamanya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tadi dibicarakan ya, kita jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan sampai lupa dzikir kepadanya dan melakukan sholat yang 5 waktu, bahkan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin lanjutkeun ya. Bah, mangkat. Mohon bah atau nuhun, mudah-mudahan Bincang-bincang. enak apa pada wih deui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Husni sekarang sudah dikembalikan ke alamnya ya. Mungkin sekarang kita akan lebih menelusuri lagi mediasi yang kedua ya, supaya kita lebih real dan kita lebih tahu kenapa hal itu terjadi, kenapa kan ini sering terjadi di sini. Kita akan dibantu oleh teman kita saudara Bete. Pasangkan lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah Anda sebangsa Islam? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam saya. Coba ditanya Jimku. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Bahasa Assalamualaikum. Indonesia, bahasa Sunda. Salam sahaya. Assalamualaikum. Saha. Bisa jawab salam kami. Assalamualaikum. Agama Islam. Islam sanes. Sanes Islam. Saha ieu? Saha? Apa benar ia anu sok ngaganggu bangsa manusia di dieu? Eta lahan mun maksudna sok ngaganggu ka bangsa manusia. Kunaon pang nasok ngaganggu ka bangsa manusia teh? Bisa jawab? Sok ngarupakeun naon maneh di dieu? Naon wae? Iya sosok naon iya sebenarnya iya. Sebenarnya maneh jasadnya sosok maneh sosok naon? Bangsa siluman, bangsa jin, atau korin? Mana jin? Jadi ini adalah bangsa jin ya, tapi dia tidak menyebutkan nama dan dia bukan Islam ya. Dan sekarang kita akan kedatangan jin yang lebih jahat. Mundur, karena ini mungkin bukan yang patut kita dipertanyakan. Dia akan menyerang kepada kita. Sekarang saya yang ngaganggu ay. Lain yang ngaganggu, butuh informasi. Butuh informasi. Perkenalan. butuh informasi no ya dia. Bisa mere informasi? Bisa baik-baik apa memang kumaha?
butuh informasi. Balik. Mau baka bisa kembali, mau bisa baka balik, hayang mencari heula informasi. Panas, ayo balik. Dia menyuruh kita itu untuk pulang. Dia mengusir ya. Karena dia merasa panas oleh kedatangan kita. Dan mungkin kita akan terus untuk menggali informasi lagi. Kenapa Anda mengusir kami untuk pulang? Ngeganggunya seperti kumaha? Panas. Eta panasnya kunaon? Bisa orang balik tapi hayang ngajawab heula pertanyaan heula. Sosok anjeun sok ngaganggu di dia tara. Sosok gangguan seperti naon sok dilakukan. Oh, jadi dia itu sering membuat manusia itu menjadi keliru, menjadi bingung karena sosok jalannya ada dua. Terus selain itu apa? Sok ngayakeun penampakan. Di dia sempat aya korban jiwa dan pernah dilakukan. Maut di dia. Sabaraha hiji. Jadi di sini pernah ada yang namanya korban jiwa yang pernah celaka atau tabrakan di sini itu tiga korban jiwa ya. Eta ulah didinya eta. Saha eta. Selain di didinya sawana sok ngaganggu di dia. Loba. Bisa dihadirkan semua di sini. Itu bisa. Anjeun arek ngaganggu wae apa moal? Hah? Arek. Hah? Tergantungnya kumaha? Tergantung. Jadi dia tidak akan mengganggu apabila misalkan itu ada ketergantungan dulu ya, ada keterkaitan dulu. Itu seperti apa supaya tidak diganggu? Kita hadirkan dia langsung ke sini, mediasi yang lebih bisa menggali informasi lagi. Mundur, Pak. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam? Coba sebutkan. Saha nami? Hah? Kijara agama Islam apa sanes? Biasa untuk mengasihkan informasi itu Kijara. Biasa menggali informasi atau lanjut. Jadi Kijara ini belum bisa mengasihkan informasi. Kijara sok ngaganggu ke bangsa manusia. Tara. Terus Kijara dia sok nanaonan. Mengali ka dia Kijara. Kijara ini bukan sosok jin yang bisa mengasih informasi, namun dia akan kembali ke alamnya, namun itu bukan kembali tapi untuk mengajak rekan-rekan ikut di sana.
getih atau salati. Nuku getih saya tadi. Oh, masuk mengganggu dia lah ya. Dia tidak akan bisa menghasilkan informasi ya. Ini bukan manusia. Ini yang memang sekolah bukan di Islam. Di sini mungkin jin-jin di sini tidak bisa berinteraksi dengan manusia dengan baik karena mungkin bangsa jin di sini bukan Islam ya. Jadi beliau cuma pengennya mengganggu dan bahkan kita tadi sempat melihat di sini keganjalannya bahwa ketergantungan ini sering kejadian ini belum terungkit ya, belum banyak tergali. Jadi sekarang saya mau membuat supaya tidak mengganggu lagi. Bahkan ada satu jin yang memang mau masuk dan sekarang mau masuk pada mediasi ini ya. Mungkin ini akan yang bisa menghasilkan informasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa nyarios. Kita akan melakukan supaya tidak mengganggu di sini, supaya tidak mengganggu proses kepala manusia. Kita akan melakukan perjanjian dengan bangsa ini walaupun itu tidak diperbolehkan dalam Islam ya. Saran saya, coba sebut saha. Sok nyarios. Saya sarang saha atau orang mana, apakah jin atau korin atau naon? Korin dan jin. Coba ningali ke dia. Coba ningali ke dia. Kenapa Anda tidak mau melihat kepada tim kami? Merasa takut, merasa malu, merasa gimana? Panas. Karena Anda bukan Islam ya. Bangsa jin ini bisa berbahasa Indonesia tapi bukan Islam. Apa anjeun anu suka ganggu di dia? Sok jawab heula. Mungkin mana dibalikin ke alamannya. Lamun mana bisa ngajawab heula semua perjanjian aya di dia. Arek ngaganggu we ka bangsa manusia moal. Arek. Awas ya, lamun aya bangsa maneh nu ngaganggu deui ka bangsa manusia. Bangsa maneh ku bangsa manusia bakal terusan diperangan ka dieu. Dan bahkan maneh bakal diacak-acak tempat-tempat aya di dieu. Perjanjian ayeuna jeung bangsa manusia. Maneh ulah rek ngaganggu deui ka kaum manusia, rek bahkan jelema rek kumaha-kumaha ge. Asal henteu kana ngaganggu kana perilaku atau aktivitas marane. Siap. Siap moal. Siap. Panas. Jawab heula, arek ngaganggu we apa moal? Panas? Moal ngaganggu we moal. Dia mulai merasa kepanasan ya, karena mungkin dia bukan Islam. Janji heula moal ngaganggu di ka manusia. Janji. Jawab heula. Hayang balik. Dia pengen pulang karena merasakan kepanasan. Jawab heula, arek ngalakukeun wae kejahatan atau ngalakukeun wae gangguan-gangguan ka manusia moal. Jawab heula. Hah? Jawab heula.
Jawab. Hah? Arek apa mual? Mual. Ke Sulawesi itu. Mual. Jadi bangsa jin mual ya. Jadi sekarang mulai dari saat ini mual atau pemual itu adalah tidak akan melakukan lagi. Sekarang dia akan kita kembalikan ke alamnya. Dia pengen pulang. Kita sudah melakukan penelusuran yang pertama ya, menggali informasi bahwa di sini memang sering ada banyak gangguan-gangguan dari makhluk gaib atau bangsa jin. Namun di sini bukan Korin yang melakukan penampakan atau kejadian-kejadian seperti adanya asap, adanya makhluk-makhluk halus yang menampakkan diri, itu bukan dari bangsa Korin, tapi ini bangsa jin. Dan kita tadi ngobrol dengan bangsa jin bahwa di sini banyaknya jin di sini itu bukan agama Islam. Jadi mereka tidak bisa memberikan informasi kepada kita karena mungkin hawa yang dia rasakan dari tim kami itu atau dari bangsa kami itu merasa panas. Karena mungkin mereka asing untuk mendengar hafalan-hafalan seperti ayat-ayat Al-Quran, bahkan dzikir, mereka akan merasa panas. Jadi intinya, walaupun memang ada yang sering lewat ke daerah jalan kampung Carungangkang ini, atau yang sering lewat ke arah Cihanjawar atau Depok Pasanggerahan, jangan merasa takut untuk berada di tikungan ini, karena ini tidak akan mengganggu kepada kita apabila kita membacakan sebuah ayat-ayat Al-Quran, hati kita tenang. Terus adapun seperti tadi hal-hal yang jalan menjadi dua, itu tergantung kepada kita. Apabila kita di sini merasa sok jagoan, merasa sok paling wah dari yang lain, membawa sebuah kendaraan pun dengan gaya-gaya yang tidak lazim ya, seperti sering bawa sepeda motor itu dengan knalpot yang deras ya, suara volume yang deras. Jadi itu sering ada pelajaran dari yang memiliki dulunya tanah ini ya, disebut Korin di sini atau Karhun di sini, itu adalah teguran atau pelajaran buat orang yang sok jagoan itu. Jadi apabila misalkan mau lewat di jalan ini, jangan merasa diri kita itu paling jago atau gimana, kita membawa sebuah kendaraan pun dengan gaya-gaya yang tidak tidak lazim ya. Mungkin penelusuran di sini cukup di sini dulu, nanti akan ngebahas lagi di sana ya. Karena di sini tidak bisa memberikan informasi yang lebih lanjut, nanti kita akan kembali ke villa yang ada di sana. Dan di sini jin di sini merasa merasa ketakutan oleh tim kita ke sini karena mungkin agamanya bukan Islam. Sekali lagi kita untuk yang mau lewat ke sini, dari kami dari tim Raden Arya Burang-Rang Channel, untuk mengingatkan kembali bahwa untuk lewat ke daerah Carungangkang yang ada di lokasinya di kampung Carungangkang, Desa Cikeris, Kabupaten Purwakarta atau Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Jadi jangan merasa takut lagi atau jangan merasa takut untuk melihat penampakan atau apa, asal kita membacakan sebuah ayat-ayat Al-Quran, mau itu istighfar, sholawat, dzikir atau ayat-ayat yang lain untuk itu. Jadi sekali lagi jangan merasa takut dan jangan merasa untuk tidak mau lewat ke sini, itu jangan setengah hati. Kita yakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bangsa jin pun tidak akan mengganggu kepada kita. Kita akan lanjut ke sana ya. Sekarang kita tutup dulu yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.